Hai Scorpio, ini adalah bacaan secara umum untuk 3 hajat Scorpio yang menjadi kenyataan Jun 2023 ini. Dan oleh karena ini adalah bacaan secara umum, ya tidak mungkin menepati 100% situasi Anda. Jadi gunakan kebijaksanaan masing-masing menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Ya, sebelum saya memulakan reading ini, saya menjemput kehadiran malaikat penjaga Scorpio untuk sama-sama memberi pencerahan dan penjelasan dalam reading ini. Tunjukkan kepada saya kad yang menjelaskan situasi Scorpio. Tunjukkan kepada saya kad yang menjelaskan hal-hal yang sudah mereka ketahui, yang tersembunyi, yang terasia, yang tidak dijangkakan oleh Scorpio, akan berlaku dalam kehidupan mereka sepanjang Jun 2023 ini sebagai panduan dan pencerahan. Terima kasih untuk informasi yang diberi. Terima kasih untuk perlindungan buat saya dan penonton saya daripada aura negatif dan entiti negatif. Oke, ini adalah untuk Scorpio. Dimanapun kedudukan Scorpio dalam carta astrologi Anda ya, sama ada Sun, Moon, Rising, Venus, ataupun Node. Ini adalah bacaan secara umum untuk Anda. Oke, sebelum saya shuffle card ini, pesanan untuk kamu ya Scorpio. Saya tidak pasti pesanan ini untuk siapa, tapi rasanya kamu perlu banyak minum air sekarang ya. Oke. Energi keseluruhan Scorpio. Apa yang harus diketahui oleh Scorpio? Secara keseluruhannya, tema keseluruhan reading Scorpio Jun 2023. Apa yang harus mereka ketahui? Apa yang harus dipersiapkan oleh Scorpio? Oke. Kamu ada energetic clearing. Jadi katanya begini. Ini pada masa ini adalah masa untuk pembersihan. Saya tidak pasti kenapa kamu ada message seperti ini, tapi ini adalah masa sebenarnya apapun yang berlaku, saya tidak pasti untuk setiap Scorpio apa yang sedang berlaku dalam kehidupan kamu, apa yang sedang kamu alami saat ini ya Scorpio. Tapi katanya ini adalah masa untuk kamu membersihkan diri kamu daripada karma. Saya tidak pasti, saya mendengar perkataan itu ya. Ini adalah masa pembersihan diri kamu daripada karma, membersihkan diri kamu daripada energi negatif, hal-hal negatif yang pernah kamu lakukan, yang pernah kamu lalui, yang pernah dihantarkan orang kepada kamu seperti itu. Apa yang pernah singgah, yang melekat di dalam kehidupan kamu, ini masa untuk membersihkan segala energi negatif daripada hidup kamu katanya. Jadi kamu apapun yang berlaku dalam kehidupan kamu saat ini adalah untuk mengosongkan kamu daripada perasaan takut. Dia seperti kamu mula daripada tiada apa-apa ya. Bermula daripada tiada apa-apa, bermula dari bawah katanya. Mengosongkan diri kamu daripada rasa takut, mengosongkan diri kamu daripada attachment, ikatan terhadap hal-hal yang negatif. Dan ini adalah untuk memberi kesediaan kepada kamu menerima yang terbaik, anugerah yang terbaik daripada alam semesta ataupun daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Okay? Dan kamu ada guidance. Jadi apapun yang berlaku ini, dimanapun situasi kamu saat ini, dimanapun kamu berdiri saat ini, sama ada kamu berada di atas ataupun kamu berada di bawah, kamu sebenarnya dipimpin untuk berada di tempat itu. Ini adalah perjalanan, saya nampak soul journey katanya. Saya tidak tahu kenapa message untuk kamu dalam bahasa Inggris, tapi this is your soul journey katanya. Jadi kamu dipimpin untuk berada di mana kamu berada pada saat ini. Oke, message untuk Scorpio. 3 hajat Scorpio yang menjadi kenyataan Jun 2023 ini. Apakah 3 hajat Scorpio? Wow, sesuatu tentang kekasih gelap dan kebangkitan rohani.
Siapa yang ada dapatkan kekasih gelap ya? Cancer rasanya. Kamu mungkin ada hubungan dengan seseorang yang punya Cancer dalam carta astrologinya, ataupun ada Cancer dalam carta astrologi kamu, sesuatu yang berkaitan dengan kereta. Oke, 3 hajat Cancer yang menjadi kenyataan. Apakah 3 hajat Cancer? Maaf, kenapa saya menyebut Cancer? Scorpio. 3 hajat Scorpio yang menjadi kenyataan Jun 2023 ini. Mungkin ada message untuk kamu dalam reading Cancer. Walaupun tidak ada Cancer dalam carta astrologi kamu, mungkin kamu punya hubungan dengan Cancer. Bapak saudara, kenapa ya? Rasanya reading sebelum ini untuk 7 hari ke depan ada sesuatu yang berlaku dengan bapak saudara. Saya tidak pasti kenapa kamu ada bapak saudara. Pakcik ya, seorang yang berpangkat pakcik kepada kamu, seorang yang berpangkat lebih tua daripada kamu ya. Sesuatu yang ikat dan Saka. Oke, ini mengingatkan saya kepada reading Aries 7 hari ke depan. Oke, so, dan juga kereta. Ada sesuatu yang berlaku dengan kereta, dan kadang-kadang bila kereta ini keluar, dia tidak semestinya merujuk kepada kenderaan kamu. Tidak semestinya merujuk kepada mobil. Kereta juga merujuk kepada kelancaran perjalanan hidup. Nah, kalau saya merasakan di sini, lihat kamu ada, saya melihat boat di sini dan juga kereta. Jadi ini saya melihat kepada pada saya ini merujuk kepada kelancaran perjalanan hidup kamu. Jadi ini adalah nota, message untuk kamu, pesanan untuk kamu, Scorpio. Dimanapun kamu berada pada saat ini kamu sudah dipimpin untuk berada di sini. Kamu dibawa berada di dalam situasi sekarang ini, dan kamu ada ikat dan Saka. Kamu ada Saka dan kamu ada energetic clearing. Nah, kebanyakan kamu ada terikat dengan energi negatif ya. Ada tanpa ada kamu sadar ataupun tidak sadar, ada yang mengikat diri kamu, ada energi negatif yang menempel kepada kamu, seperti itu yang saya kesannya. Jadi dalam bulan Jun ini saya merasakan Scorpio, karena ini readingnya adalah 3 hajat Scorpio yang menjadi kenyataan. Ini bermakna kamu tahu, kamu sadar akan hal ini. Ada ikatan energi negatif di dalam hidup kamu. Tidak semestinya ikatan energi negatif itu dalam bentuk entiti, tetapi mungkin ikatan terhadap seseorang yang berpangkat pakcik. Kamu terikat dengan sama ada seorang yang lebih tua ya, sama ada yang mungkin pakcik, yang mungkin ipar. Jadi ada terikat, kamu rasa ataupun seseorang yang kamu anggap dia sebagai keluarga, kamu terikat dengannya, kamu harus mengikut perintahnya, kamu harus mengikut arahannya, kata-katanya. Jadi itu yang saya dapat energinya di sini. Jadi kalau hal ini keluar dalam 3 hajat yang menjadi kenyataan, bermakna kamu tahu, kamu sadar, kamu berada dalam situasi ini ya. Jadi kamu dalam proses untuk membuang ikatan energi negatif, membuang ikatan toksik dengan energi lain, dengan individu lain. Oke. Mohon berikan saya kad. Tunjukkan kepada saya kad yang menjelaskan hajat Scorpio yang menjadi kenyataan. Bapak saudara, apakah bapak saudara kepada Scorpio? Kenapa Scorpio ada bapak saudara? Kenapa Scorpio ada bapak saudara? Apakah bapak saudara kepada Scorpio? Nah, letak diri kamu di mana berada ya, lihat kepada situasi masing-masing. Bapak saudara yang penting dia adalah lelaki, sama ada itu adalah seorang yang kamu anggap seperti bapak sendiri, pakcik kamu, ipar, abang ipar ya. Apakah bapak saudara kepada Scorpio?
Apakah Bapak Saudara kepada Scorpio? Hajat Scorpio yang menjadi kenyataan. The Lovers. Oke. Pilihan. Oke. Nah, ini kalau saya melihat ada di antara kamu yang tidak dapat membuat pilihan. Maksudnya, kamu tidak boleh memilih dengan siapa kamu mahu bersama. Sama, ini, oke, sebentar ya. Berikan saya penjelasan The Lovers. Saya tidak mau buat spekulasi ya. Apakah The Lovers dalam Bapak Saudara? Apakah The Lovers dalam Bapak Saudara? Hajat Scorpio yang menjadi kenyataan. Oke. Kamu ada. Four of Pentacles. Ten of Swords. Oke. Nah. Ini kamu sedang berada di dalam persimpangan ya Scorpio. Sebahagian kamu Scorpio ada di antara kamu harus memilih untuk bersama dengan, harus memilih berpihak. Saya tidak pasti apa situasinya, tetapi seolah-olahnya seperti ini. Kamu ada dua. Seorang lelaki yang berpangkat bapa ataupun paci ataupun ipar, seorang lagi kekasih, karena kamu ada The Lovers, kekasih, cinta hati kamu ya. Jadi ini berada di antara dua dalam persimpangan, sama ada memilih untuk berpihak kepada Bapak Saudara ataupun memilih untuk berpihak kepada kekasih. Jadi bulan Jun ini apapun yang kamu tidak dapat lepaskan, okay, karena ada emosi di dalam diri kamu yang kamu tidak dapat lepaskan. Secara keseluruhannya kalau saya lihat di sini kamu terikat energi, kamu terikat dengan banyak perkara, terikat dengan Bapak Saudara, terikat dengan energi negatif yang membuatkan kelancaran perjalanan hidup kamu sangat tersekat. Nah, dalam Jun ini saya melihat kamu memilih yang terbaik untuk diri kamu. Emosi yang kamu simpan di dalam diri kamu, di dalam hati kamu, kamu lepaskan. Kamu memilih untuk melepaskan bebanan yang kamu rasakan. Lihat, kamu ada Ten of Swords di sini. Ada rasa ada rasa seperti tekanan dari segi mental. Ten of Swords di sini saya merasakan tekanan mental, rasa dibully, rasa ditikam dari belakang, rasa tidak berupaya untuk melakukan apa-apa, rasa tidak berupaya untuk membuat keputusan. Kamu akan keluar daripada situasi ini. Pada Jun ini kamu memilih untuk self-love. Kamu memilih untuk yang terbaik bagi diri kamu. Sebahagian kamu memilih untuk bersama dengan orang yang kamu sayang, bersama dengan orang yang kamu kasihi. Karena ada di antara kamu yang memilih pasangan hidup itu ditentukan oleh orang lain. Seseorang yang berpangkat bapak, paci kepada kamu. Kamu mendapat kekuatan untuk manifest yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Menanam sesuatu yang terbaik di tempat kamu seperti menabur benih untuk dituai pada masa akan datang untuk diri kamu sendiri. Memilih untuk bersama dengan siapapun yang kamu inginkan. Lihat. Ada di antara kamu, kalau saya lihat di sini mungkin kamu saya nampak energi Gemini 2 kali di sini. Gemini. Ada seseorang di sini, ada Leo dalam carta astrologinya. Four of Pentacles adalah Capricorn. Dalam carta astrologi kamu ada Capricorn, saya rasa. Apakah hajat Scorpio yang menjadi kenyataan untuk ikat? Apakah ikat? Apakah makna ikat? Apakah makna ikat? Oh, ada di antara kamu yang ingin mengikat tali pertunangan, seperti itu juga. Keinginan ya, keinginan. Ini hanya keinginan, energi yang saya rasakan di sini. Ada keinginan untuk mengikat
hati seseorang. Saya harap itu menjadi kenyataan buat kamu ya, kalau memang itu hajat kamu ya Scorpio. Apakah ikat kepada Scorpio? Apakah ikat? Hajat Scorpio yang menjadi kenyataan, apakah ikat? Apakah ikat? Saya tidak tahu ini message siapa. Ada di antara kamu yang merancang selepas melahirkan, mungkin ada yang menunggu kelahiran cahaya mata ya. Lihat kamu ada Ten of Cups, ada yang menunggu kelahiran cahaya mata. Jadi selepas melahirkan kamu mau mengikat, saya tidak pasti. Tapi dia menggunakan perkataan ikat. Saya akan ikat selepas ini katanya, saya akan ikat. Karena ada rasa sedih, ada rasa tidak pasti dengan kesehatan, tidak yakin dengan kesehatan diri. Oke. Saya melihat ada di antara kamu yang mempunyai, mungkin sudah punya 2 anak, mungkin anak yang ketiga ya. Tidak pasti, sekali lagi The Chariot keluar. Ada banyak konflik dalam pikiran kamu tentang masa depan, tentang ikatan, tentang komitmen pekerjaan. Banyak dalam pikirannya, konflik pikiran kamu tentang komitmen pekerjaan, ikatan keluarga, komitmen dalam keluarga, kelancaran hidup, perjalanan hidup, kendaraan. Oke, ada seseorang di sini yang untuk ikat ini ada beberapa penceritaannya ya. Salah satu yang saya mendengar tadi adalah selepas melahirkan katanya saya akan ikat, oke. Yang kedua, ada di antara kamu yang merasa sedih. Merasa sedih dengan situasi, ada rasa tidak berkecukupan, ada rasa sunyi, ada rasa sepi. Tidak tahu masa depan, bagaimana masa depan keluarganya, tidak ada rasa insecurity ya. Bagaimana ini katanya mahu mengikat seseorang agar energinya seperti, saya tidak tahu bagaimana untuk menjelaskannya, tapi energinya seperti mahu mengikat seseorang agar boleh membina satu keluarga bahagia. Jadi sebelum ini saya mendengar tentang ada seseorang ingin mengikat tali pertunangan. Mungkin ada di antara kamu yang mahu membina keluarga. Ya. Ikat juga saya melihat ikat juga sebagai perjanjian. Jadi perjanjian itu ada macam-macam. Perjanjian bisnis, perjanjian dalam kontrak pekerjaan, perjanjian juga merujuk kepada ikatan perkawinan ya. Jadi itu yang saya lihat. Jadi ada seseorang di sini yang mahu mengikat sama ada. Letak diri kamu di mana kamu berada ya. Bisnis, perkawinan, pertunangan. Tapi ada rasa ragu-ragu, tidak pasti, tidak berkecukupan. Jadi oleh karena ini adalah hajat yang menjadi kenyataan katanya. Jadi saya merasakan rasa tidak berkecukupan itu bukan menjadi penghalang kepada kamu. Rasa tidak yakin dengan apa yang kamu ada itu bukan, rasa tidak yakin kepada diri kamu sendiri, keupayaan diri kamu sendiri itu tidak menjadi penghalang. Saya melihat hal itu dapat kamu lakukan dengan kesungguhan ya. Jika dengan kesungguhan kamu dapat melakukannya. Ini energi yang ada. Kalau ada cross watcher di sini, tidak semestinya ini benar-benar berlaku, tetapi berada di dalam energi Scorpio. Keinginan untuk melakukan itu ada. Jalan untuk menjadi kenyataan itu ada, tetapi sama ada Scorpio mengambil peluang untuk menjadikannya kenyataan ataupun tidak, itu yang menentukan hal ini terjadi. Karena kalau saya melihat dengan kesungguhan, apa yang difikirkan di sini, ikatan yang ingin kamu ikat itu, oke, ikatan yang ingin kamu mahu buat, yang ingin Scorpio lakukan itu, boleh dilakukan, akan terjadi seandainya dia melakukan tindakan, seandainya Scorpio melakukan tindakan. Oke. Nah, ada tiga hal tentang ikat ya. Jadi sebahagian kamu akan dapat melepaskan diri daripada ikatan.
The moon card ya. The moon card adalah energi negatif yang tidak diketahui datangnya dari mana. Lihat. Kamu ada putih, anjing putih dan anjing hitam. So dia seolah-olahnya dalam diri kamu ini ada hitam dan putih. Ada tempelan energi negatif dan energi yang positif. Jadi apapun yang kamu mahu buang dari hidup kamu, sama ada kamu mahu ikatan energi negatif itu terlepas daripada kamu ataupun yang bagaimana, terpulang kepada Scorpio sendiri, hal itu kamu akan dapat lakukan. Yang pastinya itu membawa kepada keharmonian diri kamu sendiri, yang membawa kepada keharmonian diri sendiri. Jadi kalau kamu mahu terlepas daripada ikatan rasa sedih, rasa kecewa, rasa ragu-ragu, rasa insecurity, itu akan berlaku. Kamu akan menuju ke arah keharmonian diri kamu sendiri. Oke, Scorpio, apakah Saka? Kenapa Scorpio ada Saka di sini? Kenapa Scorpio ada Saka? Hajat Scorpio yang menjadi kenyataan. Ada di antara kamu yang kamu tahu kamu mewarisi Saka family. Ini seperti mahu membuang, tidak mahu Saka ini. Ada ikatan dengan Saka. Saya tidak shufflekan pun, saya rasa kamu akan dapat mencari jalan untuk melepaskan diri. Ya, lihat, kamu ada Nine of Swords. Ini membuatkan kamu rasa stres. Kamu ada banyak pikiran negatif. Kamu tidak mahu, jadi kamu rasa terbeban. Hajat yang tercapai, apakah hajat yang menjadi kenyataan? Scorpio, kalau kamu tidak mahu ini, kalau kamu menolak untuk mewarisi ini, kamu ada Nine of Swords upright, Nine of Cups in reverse. Kamu boleh menolak ini. Nine of Cups in reverse adalah keinginan yang tidak terpenuhi. Jadi maksudnya kamu boleh mengatakan tidak. Kamu boleh menolak untuk mewarisi ini. Karena ada seseorang di sini yang rasa stres. Dia tahu dia harus mewarisi ini. Dia tidak pasti sama ada boleh menolak ataupun tidak. Kamu boleh menolak untuk tidak menerimanya. Oke, Scorpio. Karena dalam bulan Jun ini kamu ada tema kehidupan kamu adalah membersihkan energi negatif dalam hidup kamu. Membersihkan diri kamu daripada hal-hal yang negatif. Jadi kamu pasti boleh keluar daripada apapun yang negatif. Apapun jenis ikatan negatif yang kamu ingin keluar, kamu tidak mahu ada kaitan dengan kamu, itu yang kamu dapat lakukan. Mungkin apa yang diperlukan adalah cari seseorang yang boleh membantu kamu, boleh memberi guidance untuk kamu. Berita baik yang menanti Scorpio Jun 2023. Berita baik yang menanti Scorpio Jun 2023. Berita baik. Apakah berita baik yang menanti Scorpio? Oke, terlepas daripada Ten of Swords upright, Ten of Swords in reverse. Jadi, hal yang baik bagi kamu adalah apapun bebanan hidup yang kamu tanggung selama ini, yang kamu rasa sangat menyakitkan, kamu akan bebas daripada bebanan hidup itu. Kamu akan perlahan-lahan bebas daripada tanggung jawab yang besar. Saya rasa ada di antara kamu yang seseorang yang berpangkat bapak ini menjadi tanggungan kepada kamu. Kamu akan bebas daripada tanggungan ini. Saya tidak pasti apapun apa yang membuatkan kamu terbeban, tetapi ya, seseorang yang berpangkat bapak, yang kamu anggap seperti bapak, sebenarnya selama ini menjadi tanggung jawab kamu. Secara kamu tidak sedari, ataupun bukan kamu tidak sedari, tapi kamu tidak
kamu tidak menerima kenyataan bahwa dia itu menjadi tanggungan kamu. Kamu akan bebas daripada hal itu. Ya, dia mungkin seseorang yang kamu pandang tinggi, seseorang yang banyak memberi, seseorang yang kamu nampak dia seperti seorang yang berilmu. Tetapi yang kamu tidak sedar sebenarnya selama ini segala kesedihan, segala rasa ketidakcukupan kamu, salah satu yang menjadi penyumbang kepada rasa tidak kecukupan kamu, rasa kesepian kamu, rasa sepi. Karena saya merasakan ada di antara kamu yang kamu memilih untuk bersama dengan bapak saudara ini. Kamu lebih memilih dia berbanding. Saya tidak pasti sama ada wanita yang kamu cintai, lelaki yang kamu cintai, seperti itu. Oke. Jadi hal yang baik yang terjadi pada bulan Jun ini, kamu bebas daripada tanggung jawab besar terhadap seseorang. Oke. Apakah berita baik yang menanti Scorpio Jun 2023? Sebahagian kamu ini seperti bapak mertua ya. Oke. Apakah berita baik yang menanti Scorpio? Knight of Cups. Wow, message cinta, message kasih sayang. Semestinya seseorang, kalau kamu rasa tidak dipedulikan oleh seseorang, kalau kamu rasa kesepian, kamu tidak akan rasa sepi lagi pada bulan Jun ini. Kalau kamu mau mengikat hati seseorang, mengikat hatinya kepada diri kamu akan dapat lakukan itu. Lihat, kamu ada Nine of Cups. Kepuasan diri, kepuasan emosi, rasa bahagia, rasa cinta, rasa dicintai, rasa disayangi, rasa dikasihi. Ada Three of Coins, ada Ace of Cups. Sebahagian ada di antara kamu ini adalah cinta baru. Yang lain ini adalah permulaan baru dalam hubungan yang sama, tapi permulaan baru ke level seterusnya. Hubungan romantik ke level seterusnya. Jadi kalau ini bukan, saya tidak rasa ini adalah pekerjaan, karena saya melihat kebanyakannya cup, emosi. Ya, tapi kamu ada Three of Coins dan Five of Pentacles. Jadi mungkin ada di antara kamu ini adalah pekerjaan baru. So, mungkin ada yang kedua-duanya datang serentak. Career baru, memperbaharui perhubungan romantik, membawa hubungan romantik ke level seterusnya, hubungan baru dengan seseorang. Okay. Berita baik yang menanti Scorpio Jun 2023 ini, berita baik yang menanti Scorpio Jun 2023 ini, berita baik. Two of Pentacles. Oke. Kalau kamu dapat membuang ini, kalau kamu dapat membuang dan menolak saka ini daripada hidup kamu, Scorpio, hidup kamu akan lebih seimbang. Karena segala kekeliruan, masalah emosi di dalam diri kamu, ada di antara kamu kelancaran perjalanan hidup, terutama sekali dalam hubungan romantik, adalah disebabkan saka ini ya. Saya tidak pasti ini message untuk siapa, tapi pastinya message untuk seseorang dalam reading ini. Saya tidak prejudis dengan saka ya, tidak. Ada kalanya mereka yang ada ini energinya positif, ada juga yang negatif. Jadi saya tidak tahu, saya tidak dapat menyatakan secara pasti. Saya hanya bacakan apa message yang diberi kepada saya. Tapi yang pastinya perhubunganmu dengan orang lain, perhubunganmu dengan, terutama sekali dalam hubungan romantik ya, akan lebih bahagia, akan lebih harmoni setelah kamu membuang saka ini, Scorpio. Jadi kalau kamu punya keinginan untuk membuang, tidak mau menerima warisan ini, maka ini adalah energi kamu, ya.
Kalau kamu tidak, kalau ini bukan cerita kamu, maka ini bukan cerita kamu. Jangan dipaksakan. Oke, Scorpio. Message untuk Scorpio. Message untuk Scorpio sebagai pesanan, panduan, motivasi, affirmation. Berikan saya minology card untuk Scorpio sebagai panduan. Terima kasih. Berikan saya minology card. Oke. Thank you. Kamu layak berbangga dengan diri kamu sendiri. Apapun yang sudah kamu lalui, sama ada kamu jatuh ke tingkat yang paling bawah, kamu merasa kamu berada di titik terendah dalam hidup kamu sekalipun, kamu masih harus berbangga dengan pencapaian kamu. Karena dimanapun kamu berada pada saat ini, Scorpio, kamu dibimbing untuk berada di sini, untuk belajar sesuatu, untuk memperbaiki kamu, untuk mempersiapkan kamu menerima hal yang jauh lebih baik daripada sebelum ini. Oke, dan ya, kawal emosimu. Kebanyakan kamu Scorpio, kamu sangat beremosi saat ini. Kamu ada yang cepat marah ya, karena kamu dapatkan ini full moon in Aries dengan warna-warna garang ini. Saya merasakan kamu tidak dapat mengawal kemarahan di dalam diri kamu. Jadi ya, kawal emosi demi kebaikan dirimu juga. Oke, Scorpio, ini message yang ada untuk kamu. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Hingga jumpa lagi. Bye.